Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas segala bumi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kita pasti sudah rindu untuk beribadah bersama. Dan tentunya pada hari ini, walaupun di dalam ibadah kita secara online, kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk juga datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian kita yang pertama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita masuk dengan hati yang tulus menyembah Tuhan kita. Mari kita katakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari katakan sekali lagi, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, buat namamu Sebab namamu kudus. buat namamu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Dia adalah kekuatan kita. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Kita mau naikkan pujian yang kedua, Mulia Namamu. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing, sambil bertepuk tangan. Kita naikkan pujian kita, Mulialah Namamu. Katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau kekuatanku. Yesus, Kaulah Allah, Kau benteng hidupku. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, semua sujud menyembah, sebab Engkaulah
Kaulah Raja. Katakan sekali lagi, Yesus kaulah Tuhan. Yesus, kaulah Tuhan, kau kekuatanku. Yesus, kaulah Allah, kau benteng hidupku. Kerajaanmu datanglah, semua sujud menyembah, sebab engkaulah Raja, segala Raja. Raja, mulialah namamu, besar perbuatanmu, terpujilah engkau Tuhan. Mulialah namamu, Mulialah namamu, besar perbuatanmu, terpujilah engkau Tuhan. terpujilah. Terpujilah engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari akan segala kegagalan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kami gagal untuk melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang hidup pada pagi ini, kami memberanikan diri dengan segala kerendahan diri kami, kerendahan hati kami, untuk kami datang dan sujud berlutut di bawah kaki-Mu, untuk memohon pertolongan Tuhan mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Engkau menggerakkan setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus di gereja kami ini, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa taat, untuk senantiasa mau bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini melalui puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, bahkan juga firman Tuhan yang akan kami renungkan secara online bersama-sama. Kami percaya itu tidak mengurangi kami untuk kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini untuk awal, pertengahan, hingga selesai ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan yang menjamah hati pikiran kami, untuk kami boleh mendapatkan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, ini doa kami kepada Engkau ya Bapa, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sesaat lagi kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian kita selanjutnya, dengan apa kan ku balas. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita, sebab Dia adalah pengharapan bagi kita. Mari kita katakan bersama-sama, dengan apakah ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
bersama-sama menaikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita dengan kerendahan hati kita. Mari kita mendasarkannya atas dasar firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 3-6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, kami datang kepadamu pagi hari ini mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kiranya ya Tuhan untuk semua dosa-dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ketidaktaatan kami, pelanggaran kami di depan Tuhan yang kami lakukan dengan pikiran kami, dengan perkataan kami maupun dengan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami seringkali tidak mentaati firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami tidak menunjukkan kasih setia kami, kasih kami kepada sesama kami, dan kasih kami kepada Tuhan. Ampunilah kami kalau kami memberontak kepadamu melalui perbuatan dan tingkah laku kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, baik sebagai pribadi, secara pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai orang percaya, kami gagal, kami berdosa di depan Tuhan karena kami tidak mempedulikan orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami, membutuhkan pertolongan kami, membutuhkan perhatian kami, membutuhkan kasih kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja yang telah Kau utus dalam dunia ini menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan, ampunilah kami kalau kami gagal melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pulihkanlah kami dan Tuhan tolonglah kami supaya semakin hari kami semakin diperbaharui di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami. Berbelas kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca responsoria kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kota karena malam, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Gloria Patri. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Maka dengan itu mari kita naikkan pujian kita, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih karena kami hidup di dalam anugerah-Mu, dan anugerah-Mu itu menghidupkan kami. Secara khusus melalui firman-Mu yang terus membimbing kami, menuntun kami. Tuhan, tolong kami pagi hari ini secara khusus supaya kami memberi hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah roh Allah bekerja dalam hati kami, memulihkan hidup kami, memperbarui hidup kami. Dan bila hati kami menerima teguran, menerima bimbingan arahan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu dalam ibadah bersama di gereja kita berbicara tentang tema berdosa tetap selamat. Yang dimaksudkan adalah kalau kita sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tetap berbuat dosa, apakah dia termasuk orang-orang yang diselamatkan? Maka Paulus berkata, sesungguhnya orang-orang yang macam begini adalah orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan tidak akan diselamatkan. Tetapi kalau ada orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya dan kemudian berusaha meninggalkan dosanya, tapi sewaktu-waktu dia gagal, tapi kemudian dia mengaku dosanya di depan Tuhan, tetap selamatkah dia? Maka firman Tuhan memberikan jawaban dalam anugerah Tuhan, maka orang tersebut ketika mengaku dosanya di depan Tuhan, diperbarui oleh Tuhan dan dia beroleh selamat. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga dia dalam kehidupan tiap-tiap hari, dia meninggalkan dosanya dengan sungguh-sungguh. Maka dia tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi hidup dan tinggal di dalam dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, minggu yang lalu kita juga telah belajar bahwa orang percaya tidak kebal terhadap dosa dan ada kemungkinan dia jatuh dalam dosa. Tetapi senantiasa ada anugerah Tuhan yang memulihkan dia ketika dia datang dengan kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, orang percaya tidak boleh menyalahartikan atau menyalahgunakan anugerah Allah dengan hidup bertekun di dalam dosa. Karena anggapan bahwa Allah itu penuh dengan anugerah, toh nanti dia akan mengampuni dosa. Kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengan gampang mereka tetap tinggal dalam dosa dan terus-menerus melakukan dosa. Itu artinya kita menyalahartikan anugerah Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, orang percaya harus dengan sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama dan tabiat-tabiatnya yang berdosa dan kemudian mengenakan manusia yang baru dengan tabiat-tabiat manusia baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang begitu mahal, bukan anugerah yang murahan. Namun memang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan sendiri.
maka kita patut menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita oleh karena kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita belajar dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Dan salah satunya berisi ayat yang begitu terkenal dalam doktrin keselamatan, doktrin tentang dosa, yaitu Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, yang juga merupakan kesimpulan dari Roma pasalnya yang ke-6 ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini bukan saja berbicara tentang kehidupan kekal nanti di sorga. Ayat ini bukan saja berbicara tentang kekekalan, keselamatan yang akan kita terima nanti sesudah kita meninggal dunia. Tetapi ayat ini harus dipahami dalam konteks bahwa orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus karena imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki status sebagai hamba kebenaran dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Anugerah Tuhan itu menghidupkan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Anugerah Tuhan menghidupkan kita. Mengapa anugerah Allah, anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang menghidupkan kita? Yang pertama, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini seperti dikatakan dalam ayat 23 tadi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Sebagai kesimpulan dari ayat ini yang didahului dengan sebuah pernyataan bahwa dulu kita adalah hamba dosa. Dulu kita telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Mengapa anugerah Allah adalah anugerah yang menghidupkan? Dulu kita mati, tetapi sekarang kita tidak lagi mati karena dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam bagian yang lain yang dinyatakan oleh Rasul Paulus berbicara, dulu kita mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dulu kita mati oleh karena dosa-dosa kita. Artinya kita berada di bawah penghukuman Allah ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di bawah murka Allah ketika kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan juga Rasul Yohanes maksud saya, dia juga berbicara tentang bahwa orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia ada di bawah hukuman. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah adalah anugerah yang menghidupkan karena dulu kita memiliki status sebagai hamba dosa. Tetapi sekarang kita dilayakkan untuk menjadi hamba Allah. Kita dilayakkan untuk menjadi hamba kebenaran. Upah dosa itu maut. Semua manusia yang berada di bawah kekuasaan dosa layak, pantas untuk menerima hukuman, pantas untuk mati, pantas terpisah dari Allah. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita menerima kehidupan. Tadinya orang mati dikuasai dosa, mati dalam dosa, mati secara rohani, tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh anugerah Tuhan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kesimpulan dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-23. Dulu kita memiliki status dosa, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan kita memiliki kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa anugerah Allah itu adalah anugerah yang menghidupkan? Karena Allah telah mengubah status hamba dosa jadi hamba Allah, jadi hamba kebenaran. Kita berpindah dari kuasa maut
kuasa kematian ke dalam kehidupan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa anugerah Allah itu adalah anugerah yang menghidupkan? Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Waktu kita hamba dosa, Paulus berkata, kita bebas dari kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi hamba dosa, kita dengan sesuka hati kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memberontak kepada Tuhan. Ketika kita masih hamba dosa, kita sesuka hati kita melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan tanpa pernah merasa berdosa di hadapan Tuhan. Itulah wujud pemberontakan kita dan ketidaktaatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Waktu kita hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Kita merasa diri kita tidak terikat oleh kebenaran Allah. Kita merasa tidak terikat oleh perintah-perintah Allah karena kita bebas, merasa bebas untuk berbuat dosa. Ketika kita menjadi hamba dosa, hidup kita dikuasai oleh dosa. Hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita terus menerus membiasakan diri kita atau berkecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tabiat-tabiat dosa kita lakukan. Membunuh, mencuri, bersaksi dusta, memberontak, mencela orang, tidak berdamai dengan orang lain, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dan kita terbiasa hidup di dalamnya. Artinya Paulus mau mengatakan di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, produk akhir, hasil akhir dari perbuatan-perbuatan hamba dosa adalah kematian. Kalau sebelumnya status kita membuat kita berada di bawah hukuman, kita berada di bawah maut, sekarang perbuatan-perbuatan kita waktu kita menjadi hamba dosa juga berujung kepada kematian. Secara status kita adalah orang-orang mati. Dan kemudian perbuatan-perbuatan kita pada waktu kita menjadi hamba dosa juga berujung kepada kematian. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika engkau melakukan perbuatan dosa, produk akhir, hasil akhir dari perbuatan-perbuatan dosamu itu adalah menuju kepada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang seharusnya itu berujung kepada maut, kemudian kita diampuni, memperoleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita tidak lagi menerima akibat dosa itu, kematian kekal, kematian seterusnya, terpisah dari Tuhan. Karena sudah dipulihkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita kemudian menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Itulah sebabnya anugerah Allah itu adalah anugerah yang menghidupkan. Perbuatan dosa kita yang berujung pada kematian, tetapi karena kita beriman, bertobat di hadapan Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kemudian tidak lagi berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi, saat kita menghadapi pencobaan, Paulus mau mengingatkan kita untuk memikirkan, kalau kita
cenderung melakukan perbuatan dosa. Kalau kita membiasakan diri melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa produk akhir, hasil akhir dari perbuatan-perbuatan dosa jika kita tidak bertobat berujung kepada maut. Maka Paulus sebaliknya kemudian memberikan nasihat, kalau kita inilah menjadi hamba kebenaran, maka yang dihasilkan adalah pengudusan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Tuhan. Paulus berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagaimana kesudahannya ialah hidup yang kekal. Paulus mau mengatakan bahwa ini bukan sesuatu proses yang terjadi secara instan. Manusia yang berdosa kemudian menjadi orang yang kudus yang sama sekali tidak akan pernah melakukan dosa. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus sedang berbicara tentang sebuah proses yang akan dialami oleh orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika dia mengaku dosanya di depan Tuhan, ketika dia beriman kepada Yesus Kristus, maka hidupnya akan terus-menerus diproses kepada pengudusan, semakin hari diperbarui di dalam Tuhan, dan ujungnya Paulus katakan adalah kehidupan kekal. Tidak akan pernah terpisah dari Allah, akan menerima keselamatan yang sempurna di hadapan Allah pada akhirnya. Kesudahannya ialah hidup yang kekal. Paulus menggambarkan dua hal: perbuatan dosa yang berujung kepada kematian dan proses pengudusan yang berujung kepada kehidupan kekal. Inilah alasannya mengapa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang menguduskan. Kita bukan kebal terhadap dosa. Sewaktu-waktu kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi oleh anugerah Tuhan kita dipulihkan kembali, dikuduskan kembali, diperbarui terus-menerus, dan ujungnya adalah kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, dan kemudian dia membuat sebuah kesimpulan yang sangat menarik. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hamba dosa bekerja untuk dosa, dan upahnya adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Paulus memakai ilustrasi tentang perhambaan. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Allah. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Hamba dosa bekerja untuk dosa, dan mereka mendapatkan sebuah upah. Tetapi upahnya adalah maut. Tetapi orang-orang percaya yang menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, dia tidak mendapatkan pembayaran. Dia tidak mendapatkan upah karena pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi dia menerima sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Dia menerima sesuatu yang diberikan secara gratis, bukan hasil kerja, bukan hasil perbuatan mereka. Inilah anugerah Tuhan. Bukan karena sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, maka manusia memperoleh kehidupan kekal. Tetapi semata-mata pemberian Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba dosa bekerja untuk dosa, tapi hasilnya, upahnya adalah maut. Hamba Allah, mereka bekerja bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, bukan karena perbuatannya untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal, tapi semata-mata itu diberikan oleh Tuhan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, anugerah Tuhan yang menghidupkan. Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita bukanlah manusia yang kebal terhadap dosa. Sewaktu-waktu kita juga akan mengalami pencobaan-pencobaan yang akan menggiring kita, membawa kita pada dosa-dosa kita. Bahkan kemudian dosa-dosa lama kita diangkat kembali. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kalau kita mau menang terhadap dosa, maka Paulus memberikan nasihat kepada kita.
Kalau kita mau menang terhadap dosa, maka kita harus memberikan diri kita sebagai hamba kebenaran. Kita harus memberikan diri kita sebagai hamba kebenaran. Ibaratnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang tadinya bekerja di sebuah perusahaan A, lalu kemudian dia dipecat atau dia mengundurkan diri dari perusahaan itu, maka kemudian pada hari dia mengundurkan diri, sesudah itu besoknya dia tidak mungkin lagi bisa bekerja di tempat yang lama, karena dia sudah dipecat, karena dia sudah mengundurkan diri. Seharusnya dia berada di tempat yang baru, di tempat pekerjaan yang baru, bukan lagi di tempat yang lama. Paulus mau menggunakan gambaran itu. Dulu kamu adalah budak dosa dan tidak mungkin lagi kamu berada atau bekerja untuk dosa. Kamu sekarang ada memiliki Tuhan yang baru. Kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah budak kebenaran, hamba Allah. Maka bekerjalah di sana, bukan untuk dosa. Kalau kita mau menang terhadap dosa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita merasa malu. Karena akibat dosa itu membawa kita kepada kematian. Kita merasa malu. Perbuatan-perbuatan dosa itu seharusnya membawa kita pada maut. Tetapi anugerah Allah menyelamatkan kita dan menghidupkan kita. Rasa malu ini seharusnya membawa kita untuk terus berjuang menang terhadap dosa. Dan ketiga, Rasul Paulus juga mau mengingatkan kepada kita untuk menaruh dalam pikiran kita supaya kita menang terhadap dosa. Ingatlah bahwa ada berkat Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada kita, bukan untuk masa kini ketika kita berada di dalam dunia, tapi juga untuk masa nanti. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada kita karena iman kita kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sementara ini di dunia ini, tapi juga nanti dalam kekekalan, keselamatan yang sempurna, kehidupan kekal yang sempurna diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, pemilik kita sudah berubah. Kita memiliki pemilik yang baru. Kita tidak lagi dimiliki oleh dosa, tetapi kita dimiliki oleh Allah. Kita berada di bawah naungan Allah. Kita menjadi milik Kristus. Maka kita harus terus-menerus berjuang dengan sungguh-sungguh menghadapi dosa-dosa yang bisa saja menyerang kita, bisa saja mencobai kita, apapun itu bentuknya, menyerang pikiran kita, menyerang pendengaran kita, mata kita, perasaan kita, tabiat-tabiat kita yang lama yang dimunculkan kembali. Kita harus berjuang melawan dosa, karena kita harus bekerja di bawah Tuhan yang baru. Kita tidak perlu lagi bekerja untuk Tuhan yang lama, yaitu dosa-dosa kita. Dosa berujung kepada maut. Upahnya adalah maut. Tetapi anugerah Allah kita membawa kepada kehidupan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk terus-menerus menyadari, memahami arti anugerah Tuhan yang menghidupkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang menghidupkan. Terima kasih karena kami semula memiliki status hamba dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam Kristus kami menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan karena semula kami memiliki tabiat-tabiat yang berdosa dan juga tabiat berdosa itu berujung menghasilkan maut. Tetapi karena kami jadi hamba Kristus, hamba Allah, hamba kebenaran, maka Tuhan memberikan secara cuma-cuma kehidupan dan keselamatan kekal bagi kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk terus-menerus berjuang sebagai hamba-hamba Allah melawan dosa. Tolong kami supaya kami tidak lagi bekerja untuk Tuhan yang lama yaitu dosa, tapi kami bekerja untuk Tuhan yang baru yaitu Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami dan tolong kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman
yang sudah kita renungkan bersama-sama. Biarlah kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini mari kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, Tuhan beserta kita. Saja engkau berada, Tuhan besertamu. Semoga berkat-Nya memberi ketenangan padamu. Kasih-Nya seperti air mengalir. Semoga kau membagi kasih-Nya di dalam kegelapan melihat aku. Kasih-Nya seperti air mengalir. Semoga kau membagi kasih-Nya, kasih-Nya kekal selamanya. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin.
Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan doa berkat. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yuan Chúa Giêsu Kitô tự ân huệ, sang ti tự sợ ai, sân linh tự can tung, trang ini men, trong ren tong cai, trong cintian, setau, yung yen yen. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.